Jadi ini beberapa pengertian dari kias yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya ada Abdul Wahab Khalaf yang menyebutkan bahwasanya kias itu adalah memutuskan sesuatu yang terjadi yang tidak ada nas, tidak ada dasar hukumnya tentang hal tersebut dengan sesuatu yang terjadi dan telah ada nas hukumnya pada hukum yang jelas nasnya, menyamakan dua kejadian tersebut dengan ilat hukum yang sama. Tadi misalnya ada misalnya minuman dari Jepang misalnya gitu ya. Nah dalilnya kan nggak ada gitu ya. Nah tapi kemudian bahwa minuman itu memang memabukkan ya, maka sama dengan khamr, sama-sama memabukkan sehingga kemudian hukumnya menjadi haram. Ya itu jelas sekali tuh ya. Kemudian Abdullah bin Shalih Al Fauzan menyatakan bahwa qiyas adalah usul keempat dari pokok sumber hukum Islam. Ya, jadi pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat ini adalah qiyas. Ahmad Hanafi yang mendefinisikan qiyas itu sebagai mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan alam antara keduanya yang disebut dengan ilat. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi qiyas itu adalah menyamakan hukum yang tidak ada nasnya secara qot'i ke dalam hukum yang sudah ada nasnya secara qot'i karena adanya ilat, karena adanya sebab yang sama. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, kemudian satu lagi Ibnu Subki ya menyatakan bahwasanya qiyas itu adalah menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu lain karena adanya kesamaan ilat menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya. Nah, terakhir Wahab Az-Zuhaili ya dalam kitab beliau menyatakan di Ushulul Fiqh atau ilmu Ushulul Fiqh ya, Wahab Az-Zuhaili menghubungkan ya, qiyas itu adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan ilat di antara keduanya. Saya rasa ini dari Wahab Az-Zuhaili sudah cukup jelas sekali ya. Nanti kalau perlu bukunya nanti ada PDF-nya di internet, banyak sekali PDF dari buku Ilmu Ushul Fiqh karya Wahabah Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Ya, saya juga nanti boleh saya share ya. Oke, jadi pengertian dari qiyas ya adalah menyamakan ya satu hukum yang belum ada nasnya secara qot'i dengan hukum lain ya yang sudah jelas qot'i dalilnya karena adanya persamaan illat. Baik ya, ini kesimpulannya ya. Jadi qiyas itu adalah menetapkan hukum ya. Jadi nanti metode dalam menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuannya ya. Narkoba secara spesifik tidak ada dasarnya, tetapi khamr ya minuman keras itu ada. Karena antara khamr, antara minuman keras dengan narkoba itu sama, maka menjadi haram hukum mengonsumsi narkoba. Ya, jelas sekali. Oke, ini adalah simpulan dari pengertian qiyas. Nah, kemudian bagaimana ya, apakah dasar dari hukum qiyas ya? Dasar hukum dari qiyas dalam Al-Qur'an tadi saya sudah sebutkan ya, surat An-Nisa ayat ke-59, yaitu teksnya adalah farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah ya, analogikanlah, kiaskanlah kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan di dalam Al-Qur'an dan juga yang telah diputuskan di dalam hadis. Nah, ini clear, jelas sekali. Oke. Kemudian tadi juga di surat An-Nisa dan beberapa ayat yang lain sebenarnya cukup banyak juga ya, tapi kita langsung ke hadis ya. Tadi hadis yang pertama terkait dengan bagaimana aro'aita, bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala itu, atau bagaimana ketika ibumu itu bernadar ya, maka hendaklah dilaksanakan ya, ditunaikan. Nah, ini kemudian yang berikutnya ini sempat kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Ini juga menjadi dasar hukum bagi qiyas ya, karena sudah saya bacakan di sini
teksnya, fokusnya adalah kepada kalimat ya, qala ajtahidu ra'yi wala alu ya. Oke, saya bacakanlah. Ya, kaifa taqdi idza aradallaka qada'un qala aqdi bi kitabillah. Ya, bagaimana engkau, ya ini adalah ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman ya, bagaimana memutuskan apabila sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu ada masalah, maka beliau menjawab ya, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan kitabullah ya, dengan Al-Qur'an. Bagaimana kalau tidak ada, maka wabi sunnatir rasulillah ya, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid fi sunnati rasulillah, bagaimana kalau tidak ada dalam sunnah ya, maka wala fi kitabillah, tidak ada juga dalam Al-Qur'an. Qala ajtahidu ra'yi wala alu, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi ya. Jadi ajtahidu ra'yi wala alu itu adalah dasar bagi ya kias, yaitu menyamakan satu hukum dengan hukum lain, dengan hukum yang sudah ada, yang sudah qat'i. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadra faqala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdiya Rasulullah. Ya, jadi dasar hukumnya sangat jelas sekali ya. Kemudian ini juga tadi riwayatnya yaitu aro'aita laukana ala ummiki dainun akunti qadiyatan ya. Jadi bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki tanggungan utang, apakah engkau akan bayarnya? Maka fallahu ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk dilunasi. Di situ ada penggunaan analogi ya, jadi agak sedikit berbeda dengan logika. Kalau analogi ini atau kias ini lebih kepada menetapkan satu hukum ya dari hukum yang sudah ada ya, dari hukum yang sudah ada artinya kenapa, karena ada kesamaan. Baik, nah kemudian ini juga asar ataupun juga pendapat para ulama terkait dengan kias ya. Dari jumhur ulama menjadikan kias sebagai dalil hukum syara ya. Mereka menggunakan dalil kias ini ketika tidak ada nasnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan juga sunnah serta ijma ya. Jadi mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Jadi nanti kias ini, analogi ini harus jelas gitu ya, harus jelas ilatnya, sebabnya ya. Jangan sampai nanti seolah-olah itu sama, itu padahal berbeda ya. Nanti ada kelompok Zahiriyah ya, madhab Dhahiri dan juga Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak ya. Jadi Dhahiriyah, madhab Dhahiri, mereka menolak adanya ilat atas hukum ya, dan juga nanti Syiah Imamiyah mereka juga menolak adanya kias ini. Tetapi ya, yang benar adalah bahwa jumhur ulama dari 4 madhab itu membolehkan menggunakan kias dalam beberapa permasalahan yang memang tidak ada nasnya secara qat'i ya. Baik, nah ini yang paling penting ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kias, maka kita harus paham tentang rukun dan syarat kias ya. Ini kan tadi contohnya surat Al-Maidah ayat ke-90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jadi kias itu ada rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada hal tersebut ya. Jadi kalau tidak adanya rukun, maka kiasnya itu tidak sah ya. Sama juga nanti ada rukun nikah gitu ya. Jadi kalau rukun nikah itu ya harus ada rukunnya, harus ada syaratnya itu, sehingga nanti kalau tidak ada ya tidak sah. Udah tahu kan ya rukun nikah itu ya. Jadi ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, kemudian nanti ada maharnya dan juga ada ijab qabul ya, serta ada saksinya. Itu tuh ya, kalau tidak ada ya nggak ada mempelai laki-laki ya nggak sah, nggak ada mempelai perempuan ya nggak sah, nggak ada maharnya tidak sah gitu ya, tidak ada misalnya ijab qabulnya ya lebih lagi tidak sah gitu ya. Nah jadi dalam kias juga sama. Jadi rukun dari kias yang pertama adalah
asal. Asal itu asal, pokok tempat mengkiaskan sesuatu. Ya, jadi asalnya tadi khamr adalah haram. Minuman keras itu adalah haram. Kenapa? Karena merusak akal, ya, karena dia itu memang memudaratkan manusia. Itu adalah artinya itu asal, ya. Nah, asal itu, ya, nah, bisa juga disebut dengan apa? Bisa juga disebut dengan al-makis, ya, disebut juga dengan itu dengan al-makis alai, tempat menghiaskan sesuatu, ya. Jadi adanya hukum asal, ya. Jadi dasar itu pertama adalah hukum asal, ya. Hukum asalnya. Yang kedua adanya hukum asal. Tadi kan yang pertama itu adalah asal, ya, artinya itu dasarnya, ya. Sementara yang kedua adalah hukum asalnya. Jadi hukumnya, ya, hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada furu, ya, dengan jalan kias. Misalnya tadi hukum haramnya khamr dalam Al-Qur'an kan haram gitu, ya. Nanti kalau hukumnya makruh, ya berarti sama menjadi makruh, gitu kan, ya. Nanti kalau hukumnya boleh, ya menjadi boleh, jadi boleh hukumnya, gitu, ya. Nah, itu yang yang kedua, ya. Yang kedua yaitu apa? Hukum dari asal itu. Jadi pertama adalah asalnya, ya. Yang kedua adalah hukumnya. Yang ketiga itu adalah apa? Adalah cabang, furu, ya, furu dari cabang tersebut, furu dari hukum tersebut. Dan yang terakhir yaitu apa? Ilat. Nah, ini yang paling penting nih, ya. Yang paling penting itu adalah ilatnya, ya. Jadi rukun ini menjadi inti dari kias, gitu, ya. Jadi nggak ada kias tanpa adanya ilat. Jadi kalau ilatnya itu tidak tepat, maka tidak bisa menggunakan kias, ya. Apa itu ilat? Ya, ilat itu adalah sesuatu yang bisa berubah keadaan, ya, sesuatu yang bisa merubah keadaan. Misalnya penyakit bisa disebut ilat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit. Itu adalah ilat, ya. Jadi ilat itu adalah, ya, secara bahasa ilat itu penyakit, gitu, ya. Secara bahasa itu ilat itu penyakit, ya. Tapi kalau dalam konteks kias ini adalah sebab, ya, sebab kenapa sesuatu itu menjadi haram, gitu, ya. Khamr itu haram kan karena memang dia itu memabukkan, ya. Sama berarti narkoba juga memabukkan. Kemudian bunga bank itu kan dia juga ada tambahan dalam akad utang, ya. Itu hakikatnya ya sama dengan riba, ya. Ziyadah fi aqdidain, kan jelas sekali itu, ya. Nah, itu ilat secara bahasa. Dasarnya tadi surat Al-Maidah ayat ke-90, ya, kan jelas khamr itu adalah haram. Nanti ada yang nanya lagi, innama harrama alaikum, ya. Nah, nanti di ayat ini Al-Maidah 90 ini mana kata-kata haramnya? Nah, nanti dalam kaidah kan udah belajar nih usul fikih nih, ya. Udah belajar usul fikih bahwasanya kalau ada perintah, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, yang menunjukkan itu adalah menjadi wajib, ya. Al-amru lil wujub, kemudian an-nahyu lit tahrim. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang menunjukkan larangan, ya, maka itu larangannya tegas, maka itu menjadi haram. Ya, kalau dia ada perintahnya tegas, itu menjadi wajib, ya, selama tidak ada dalil yang memalingkannya, selama tidak ada ayat atau hadis lain yang merubah dari hukum asal tersebut. Oke, jadi rukun kias, sesuatu yang harus ada pada kias itu adalah asalnya, ya, artinya itu sesuatu yang menjadi sebab, sesuatu yang menjadi dasar bagi, ya, penisbatan atau penetapan hukum itu. Yang kedua adalah hukum dari asalnya, kemudian adanya cabang, ya, kemudian yang ketiga adalah ilat, ya. Tadi yang paling gampang, nanti boleh kita cari contoh yang lainnya. Asal dari kita mau tanya tentang apa hukum narkoba, ya, apa hukum narkoba? Hukumnya adalah haram. Asalnya apa? Asalnya adalah khamr. Kemudian hukum asalnya adalah keharaman dari khamr.
Kemudian cabang furu'nya adalah apa? Adalah narkoba. Ilatnya apa? Ilatnya adalah karena memabukkan. Nah, jelas kan? Itu dari rukun kias. Kalau belum jelas nanti ya boleh ditanyakan gitu ya. Oke, kemudian ini juga untuk lebih menjelaskan lagi, ya ada asal, ada far, ada ilat, ada hukum al asal. Ya ini pakai bahasa Arabnya. Pokoknya ada wadah hukum yang diterapkan melalui nas atau ijma, ya sesuatu yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sudah jelas. Kemudian far'u itu adalah kasus yang ditentukan hukumnya. Kemudian ilat, motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid asal. Kemudian hukum asal, hukum yang telah ditentukan oleh nas atau ijma. Ya, misalnya nih contoh yang lainnya tadi kalau Bung Abang jelas gharar misalnya ya. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Atau jual beli ya, jual beli di akad juga jelas ya bahwa jual beli itu kan ya ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab kabul kesepakatan ya. Tapi dengan sistem jual beli online gitu ya, nah gimana nih, tidak ketemu, kemudian juga tidak bersalaman gitu ya, tidak juga kelihatan barangnya. Nah dengan kias itu menjadi boleh. Kenapa? Karena rukun dan syarat dari jual beli itu juga terpenuhi ya, kemudian juga saling ridho dan barangnya, objek maksudnya itu juga ada. Nah sehingga sudah sangat jelas sekali. Oke ya, ini sama, ini hanya diputar sedikit ya. Mudah-mudahan saya kelihatan ya, dari tadi khawatir tidak jelas. Nah kemudian tadi ada kan asal ya. Jadi rukun asal itu apa? Asal itu adalah sesuatu yang menjadi dasar ya untuk kias tersebut ya. Nah syaratnya apa? Hukum asal itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak dimungkinkan dinasah gitu ya. Jadi asal itu, hukum itu memang sudah jelas gitu ya, sudah jelas. Ada coret-coret nih ya, salah coret nih kayak jadi ya, nggak apa-apa, lanjut ya. Jadi hukum asal itu syaratnya itu dia sudah jelas dan tidak dinasah ya, tidak dinasah kan. Ada beberapa, misalnya kalau yang dinasah itu dalam Islam itu adalah wasiat untuk ahli waris ya. Kenapa? Karena kan wasiat dari ahli waris itu yang nggak perlu wasiat, artinya sudah memang mendapatkan faraid gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum itu ditetapkan berdasarkan syara, bukan akli ya, bukan kepada logika ya. Karena apa saja yang ditetapkan melalui jalur akli dan lugawi bukan hukum syara yang bisa dijadikan kias. Jadi hukum yang disepakati tadi itu harus nasnya itu sudah harus qat'i ya, harus jelas, harus clear ya. Misalnya perjudian, maisir, tadi kan dalilnya sama ya, Al-Maidah 90. Judi ya kan jelas gitu ya, perjudian. Nah gimana sekarang dengan misalnya ada permainan-permainan yang kesannya adalah permainan tapi kemudian sebenarnya itu adalah judi gitu ya, maka hukumnya sama, menjadi perjudian ya. Baik itu hanya medianya saja yang mungkin berbeda ya. Kemudian asal itu bukan merupakan far'un dari asal lainnya. Jadi hukum yang asal tadi itu, yang utama tadi itu bukan cabang dari asal yang lainnya. Kenapa? Karena ketetapan hukum pada asal bukanlah berdasarkan kias, melainkan karena adanya nas ataupun ijma. Nanti ada waktu saya akan bahas tentang ijma juga ya. Kemudian yang keempat, dalil yang menetapkan ilat pada asal itu adalah dalil khusus ya, tidak bersifat umum ya. Tadi khamar, kemudian riba, kemudian gharar, kemudian tadlis, itu kan dalilnya sudah clear, sudah jelas gitu ya. Nah maka tidak diperbolehkan gitu ya. Nah kemudian yang keenam, hukum asal itu tidak keluar dari kaidah-kaidah kias ya. Jadi kias itu tidak boleh keluar dari kaidah umum dan menjadi pengecualian. Jadi nanti harus dipahami nih ya, sekali dua kali tidak paham nggak apa-apa, nanti kita akan tahu. Pokoknya kita belajar kias, analogi ya. Nah ada far'unnya juga, ada syaratnya, syarat dari ya hukum yang akan dikiaskan. Tadi far'unnya apa? Narkoba ya, kemudian bunga bank ya, kemudian nanti boleh juga asuransi gitu ya, kemudian juga mungkin nanti
gambling yang ada di pasar modal gitu ya, atau bisa juga kripto. Kripto juga menarik nih, digital money ya, uang kripto ya, cryptocurrency ya, alat tukar dalam bentuk kripto ataupun uang digital ya. Sekarang sudah banyak sekali ya. Gimana uang digital? Kalau dalam Islam kan emas ya, kemudian perak gitu ya. Tapi kemudian setelah itu umat Islam juga menerima fiat money, uang kertas sebagai alat pembayaran. Nah, tentu saja nanti berdasarkan kias, ya berdasarkan kias, maka nanti digital money itu juga bisa dilakukan atau bisa diterima. Ya, bisa diterima artinya boleh digunakan ya pembayaran dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan digital money ataupun digital currency. Ya, digital currency, jadi itu diperbolehkan ya. Ini syarat dari far'unnya apa? Jadi far'un itu belum ditetapkan hukumnya berdasarkan nas ataupun ijma ya. Jadi memang tadi kan narkoba, kemudian juga bunga bank, kemudian juga digital money kan tidak ada secara qat'i gitu ya. Maka harus ada kias atau analogi. Yang kedua, ditemukan ilat asal pada far'u ya, adanya ilat atau sebab dari ya antara yang asal dengan far, antara yang pokok dengan yang cabang. Apa tadi? Khamr memabukkan ya, narkoba memabukkan, kan jelas tuh ya. Ya, narkoba memabukkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Betul, lalu. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ya, tadi mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, jadi yang namanya syarat dari far'u, jadi far'u itu tadi harus tidak ada nasnya secara qat'i ya. Misalnya tadi itu kan narkoba tidak ada dalilnya secara qat'i, kemudian juga bunga bank ya secara qat'i tidak ada ya, kemudian digital money juga tidak ada ya, tidak ada nasnya. Nah, sehingga dia perlu adanya analogi ya. Kemudian ya juga tadi ada kesamaan, kadar kesamaan, artinya itu ilatnya itu harus sempurna, jadi harus persis, jangan sampai sama gitu ya. Kemudian kadar ilat yang terdapat pada far'u itu juga tidak boleh kurang dari kadarnya ya. Dan yang keempat, dalam far'u tidak ditemukan adanya sesuatu yang lebih kuat atau seimbang yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum asal, dan hukum pada far'u tidak mendahului ketetapan hukum asal. Iyalah, jadi kias itu kan memang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu memang belum ada hukumnya, jadi dia baru ada gitu ya, baru ada permasalahannya itu sekarang. Jadi otomatis belum ada hukum